Uh, Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kami dari kelompok yang akan mempresentasikan tentang metode pelatihan. Next, next Mas. Oke, anggota kelompok kami, seperti yang sudah tertera di layar, ada Gani, ada Mazul, ada Dinsa, ada saya sendiri Lisa, ada Oja, dan ada Via. Untuk selanjutnya, mungkin untuk langsung ke materi saja. Akan pembahasan. Nah, Untuk materi yang pertama di sini tuh ada latar belakang. Nah, di sini yang pertama tuh ada kebutuhan akan metode pelatihan yang efektif dan efisien itu semakin mendesak seiring dengan cepatnya perubahan teknologi, regulasi, dan tuntutan pasar yang terus berkembang. Terus ada pemilihan metode pelatihan yang tepat menjadi faktor kritis dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta pelatihan. Yang terakhir ada penguasaan teoritis dan praktis tentang metode pelatihan akan membantu dalam merancang dan mengimplementasikan program pelatihan yang efektif di masa depan. Nah, di sini materi pertama itu ada metode pelatihan. Pengertian dari metode pelatihan itu, metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki. Nah, sedangkan pelatihan sendiri itu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, metode pelatihan terdiri dari bermacam-macam jenisnya dan tidak ada teknik atau metode yang dinilai paling baik. selanjutnya yaitu ada metode dalam pelatihan. Jadi, dalam melaksanakan pelatihan ini ada beberapa metode yang digunakan, antara lain metode on the job dan off the job training. Nah, on the job training ini merupakan metode pelatihan dengan cara para pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan real di bawah bimbingan dan supervise dari karyawan yang telah berpengalaman atau terlatih. Eh, untuk untuk on the job training ini perlu memperhatikan adanya pembimbing yang bertanggung jawab atas keberhasilan calon karyawan dalam melaksanakan tugasnya, lalu tersedianya waktu yang cukup agar dapat mencapai tingkat terampil atau mahir, serta sikap atau perilaku pegawai yang mendukung. Lantas ada beberapa macam metode pelatihan dalam on the job training ini, yaitu instruksi, selanjutnya rotasi, magang, kemudian pelatihan. Yang kedua ada off the job training, yang mana pelatihan di luar kerja, yang merupakan pelatihan yang berlangsung pada waktu karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaan seperti biasanya. Nah, dalam off the job training ini ada beberapa macam metode pelatihan seperti ceramah kelas dan presentase, pelatihan festival, simulasi, serta belajar terprogram. Selanjutnya ada bentuk pendekatan pelatihan. Pelatihan sama sekali berbeda dengan pendidikan di lembaga formal, maka bentuk pendekatan pelaksanaan ini pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan peserta dan sekaligus berorientasi pada peserta atau learns oriented. Namun, masih banyak kasus di mana pelatihan tujuannya berorientasi pada kebutuhan penyelenggara pendidikan untuk menanamkan pemahaman atau ideologi tertentu, atau nama lainnya trainer oriented. Selanjutnya yaitu perbedaan trainer oriented dan learners oriented. Nah, trainer oriented itu yang pertama membahas peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang lain berkaitan dengan aktivitas kerja yang ditekuni.
Sedangkan di dalam learners oriented itu membahas peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan diri orang yang bersangkutan kaitannya dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua itu seseorang mengikuti pelatihan karena tuntutan pekerjaan atau aktivitas yang ditekuninya. Sedangkan di dalam learners oriented itu seseorang mengikuti pelatihan karena terdorong untuk mengembangkan diri sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Yang ketiga, di dalam trainers oriented itu seseorang mengikuti pelatihan dengan biaya lembaga atau perusahaan tempat ia bekerja dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan di dalam learners oriented itu seseorang mengikuti pelatihan dengan biaya sendiri dengan waktu yang diatur sendiri. Yang terakhir, perbedaannya itu yang adalah kata pelatihan pada umumnya hanya menggambarkan dan mepresentasikan pengetahuan dan keterampilan untuk keuntungan lembaga atau perusahaan tempat ia bekerja. Sedangkan di dalam learners oriented itu, kata belajar bermakna pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri yang pada akhirnya bermanfaat untuk lembaga perusahaan tempat ia bekerja, bahkan bermanfaat untuk masyarakat umum. Oke. Dan selanjutnya itu ada kriteria dalam penerapan metode pelatihan. Em, Mirlan Rianto dalam bukunya yang berjudul Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran menyusun beberapa kriteria dalam memilih dan menentukan metode atau teknik dalam pelatihan. Eh, Beberapa kriteria itu ada yang pertama kompetensi yang akan dicapai melalui pelatihan, yang kedua bahan pengetahuan yang akan diberikan kepada pada saat pelatihan, dan yang ketiga adalah karakteristik peserta diklat. Nah, selanjutnya ada contoh dari metode pelatihan. Salah satu contohnya adalah TEH Learning. Jadi TEH Learning ini atau Techno Human Learning, yakni pembelajaran berbasis manusia dan teknologi. Jadi metode ini merupakan kolaborasi utuh antara manusia dan teknologi, di mana dalam tataran teknis manusia menggunakan perangkat teknologi dalam penerapannya. Metode pembelajaran apapun yang digunakan, baik ceramah, diskusi, demonstrasi, studi kasus, role play, simulasi, game, apalagi open and distance learning haruslah dikombinasikan dengan teknologi. Jelas teknologi bukan sekedar alat bantu dalam teknik pembelajaran ini, namun sebagai pemeran tambahan yang tentu diberi pembatasan dalam penerapannya. Jadi TEH Learning ini lebih menekankan pada perpaduan antara manusia dan media teknologi yang digunakan. Metode ini diharapkan sebagai upaya adaptasi dengan perkembangan zaman yang dalam kehidupan sehari-hari sudah syarat dengan perangkat teknologi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu keberhasilan suatu program pelatihan sangat berkaitan dengan penggunaan metode pelatihan yang tepat. Dalam melaksanakan pelatihan ini ada beberapa metode yang digunakan, antara lain metode on the job dan off the job training. Bentuk pendekatan pelaksanaan pelatihan haruslah sesuai dengan kebutuhan peserta dan sekaligus berorientasi pada peserta atau learners oriented. Kriteria dalam memilih dan menentukan metode atau teknik dalam pelatihan, yakni pertama kompetensi yang akan dicapai melalui pelatihan, yang kedua bahan pengetahuan yang akan diberikan pada saat pelatihan, dan yang ketiga adalah karakteristik peserta diklat. Nah, sebagai contoh metode pelatihan yaitu tadi ya TEH Learning atau Techno Human Learning. Baik, sekian prestasi dari kelompok kami. Untuk diskusinya bisa dituliskan atau disampaikan di Bismart. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.